Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua. Sore hari ya, sebelum maghrib. Ini hari Sabtu, jadi besok kita lebaran Idul Adha. Dan di Mandalika sore hari ini biasanya masih beberapa pengerjaan, terutama di sisi kanan kalau teman-teman kita ini pengerjaan untuk drainase. Di sini terlihat ya sejumlah box culvert atau beton-beton yang lumayan gede di sini, ukuran sampai 3 meter ya, sekitar 3 meter lebar dan juga ketinggian sampai 1,5 meter. Nah di sini nih yang kita lihat di sebelah kanan kita ya, jadi memiliki lebar kita bilang karena pemasangannya nanti akan memiliki lebar 3 meter dan tingginya hampir 1,5 meter. Nah pengerjaan dilakukan di sini untuk drainase sisi timur dari tikungan yang ke-6, dari tikungan yang ke-5 ya, ke-6 sampai ke sebelah tunnel 2 kita bilang sisi luarnya, karena nantinya akan diinstal atau dipasang beberapa sejumlah tribun di sebelah kanan di sisi atas ini. Namun hal yang pertama dipersiapkan yaitu untuk drainase ya, supaya tidak ada apa istilahnya nanti itu banjir atau genangan air dan sebagainya. Kemudian di sisi depan sana sudah terlihat lapang dan luas sekali, bersih. Jadi di situ nanti juga akan ada tribun untuk sisi luar dari tikungan ke-5. Nah ini halte gate 2 ya. Jadi teman-teman yang udah nonton kemarin di Mandalika pastinya udah tahu gate 2 akan gate 2 itu ada di sebelah sini. Ya saya tidak gunakan kamera udara di video kali ini karena sengaja mau ngajak kalian untuk melihat secara detail atau lebih dekat aja ya. Nah ini di sisi kanan, kiri dan kanan ya, drainase yang dipasang seperti yang baru saja kita lihat, sejumlah box culvert seperti itu. Ini terus ditanam di sepanjang jalur sini. Nah buat yang udah nonton kemarin melalui G2 sudah tentu pasti hafal kalau jalur ini menuju ke arah bypass ya, atau bundaran bypass bandara menuju Mandalika. Dan pengerjaan terus dilakukan pada sektor pembenahan terutama ya. Jadi buat beberapa infrastruktur, terutama jalur-jalur yang ada menuju sirkuit ataupun rute dari bypass menuju sirkuit, lalu sejumlah infrastruktur seperti jalan provinsi atau beberapa akses-akses yang harus disiapkan agar tidak terjadi keluhan ataupun situasi seperti di saat gelar GP kemarin ataupun WSBK kemarin, karena jalur ini pernah ketanam, bukan ketanam sih, tapi ketutup sama lumpur atau air yang turun dari bukit ya, beberapa longsor sedikit, sehingga pengerjaan drainase sangat-sangat tertanam. Di sebelah kanan kita ya sudah terpasang tadinya drainasenya dan sudah dilakukan pembetonan di bagian atas sehingga bisa difungsikan sebagai pavement atau kita bilang jalan untuk pejalan kaki nantinya. Nah di sebelah kanan sini sih masih menanam ya, masih ditanam, maksudnya masih diletakkan sejumlahnya. Terus tambahkan lampu sedikit mungkin biar lebih terang, karena di sini sudah waktu menunjukkan jam 6:23 waktu Indonesia Tengah. Ya ini kita gunakan jalur kanan ya, karena di sebelah kiri sedang progres yang sama, sehingga kita disarankan lewat sini. Nah, hampir sama dengan di sisi kanan juga ini. Untuk drainasenya terus dituntaskan,
karena akan dibentuk sebuah akses nantinya menuju ke beberapa bukit di sebelah kanan, khususnya ke arah objek wisata seperti Bukit Merese, kemudian ke pantai di dekat sirkuit ataupun pantai dekat stasiun. Nah, ini kita di zona timur ya, atau kawasan timur dari Mandalika. Sebenarnya nanti kalau ke depannya ya lebih ramai untuk kawasan timur sini ya. Beberapa cuplikan video sudah kita bagikan ke kalian di beberapa waktu yang lalu. Kalau zona timur ini akan lebih banyak infrastruktur atau lebih banyak fasilitas atau entertainment, yang singkatnya akan ada banyak atraksi yang bisa teman-teman jumpai nantinya begitu kalian datang ke Mandalika. Dan bukan hanya tentang sirkuit ya, jadi Mandalika bukan cuma tentang sirkuit MotoGP-nya, tapi untuk zona timur yang memiliki fitur yang lebih banyak untuk kebutuhan para pelancong atau wisatawan yang akan datang gitu. Kita ke arah sirkuit Mandalika. Di depan kita di situ merupakan bundaran atau jalur bypass yang terkonek ke arah bandara dan ke arah kiri untuk menuju sirkuit langsung. Persiapan atau pembangunan sejumlah infrastruktur atau beberapa pos-pos terpadu atau pos jaga gitu untuk event-event balap ke depannya. Dan kita berada sekarang di dalam provinsi yang terhubung ke bagian depan sirkuit langsung. Di sini masih penyiapan sisi kiri untuk pengerjaan dari pavement atau trotoar ya, buat para pengunjung atau para penonton nanti. Di beberapa titik misalnya di sebelah sini sudah terlihat dipasang trotoarnya, hampir jadi maksud saya, dan sudah ditanami rumput-rumput. Masih belum tersambung semua, namun sejumlah titik yang sudah dirasa siap atau tuntas ya, seperti sebelah kiri ini. Kemudian untuk di jalur sebelah kanan untuk akses yang ada masih peningkatan lapisan sabis sebelum dilakukan pengaspalan agar sejajar dengan jalur yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau sejumlah kendaraan ya atau pengguna jalan yang datang dari arah depan yang menggunakan akses yang sama dengan yang saya gunakan di sini. Nah, ini artinya memang di jalur yang sebelah kanan sana ya, sebelah kanan sini maksudnya belum dilakukan pengaspalan, masih peningkatan lapisan sabis. Dan untuk sisi kirinya sudah dilakukan pavement dan siap ditanami rumput untuk titik sini ya. Nah, ini teman-teman yang baru turun dari Bukit Merese melihat sunset atau ingin menikmati suasana malam minggu di Mandalika. Dan ya, di sini sudah bisa sama-sama kita lihat kalau PJU atau penerang jalan umum sudah berfungsi baik ya, sudah menyala dan benar-benar menambah terang ya, atau menambah indahnya jalur provinsi di depan sirkuit Mandalika ini ya. Di sebelah sini sudah teraspal ya, karena sisi kiri merupakan sirkuit langsung, yang mana kemarin teman-teman masih ingat untuk
yang masuk ke kawasan VIP atau Deluxe Tribun ya gitu-gitu, atau VIP Village yang bangunannya di kejauhan sana sudah bisa sama-sama kita lihat. Di sini sudah rapi, tetap dijaga penghijauannya, tetap dijaga bersih dan rapi. Jadi beginilah malam minggu di Mandalika Sirkuit. Ini halte sirkuit yang pertama barusan kita lihat di sebelah kiri, dan ya pintu utama atau pintu menuju ke area pedok atau pintu hijau, kita bilang green gate ya. Green gate ada di sini, atau pintu utama yang khusus bagi panitia atau pembalap yang masuk lewat sini. Ya, masih terlihat sejumlah teman-teman yang berbisnis di sini ya, buka usaha jualan baju bagi para pengunjung sirkuit ya, yang kebetulan hendak melakukan swap foto. Kemudian di sebelah barat ya, kita sudah berada di pintu barat atau sini red gate kita bilang. Kita di jalur ya, karena pengaspalan belum dilanjutkan, masih dalam tahap persiapan. Mulai dari depan SPBU di sini, SPBU Mandalika yang ada di sebelah kanan kita, dan bisa sama-sama kita lihat di sebelah kiri yang sudah terpasang semacam apa ini, pita atau tanda dilarang masuk ke dalam bus. Ada peningkatan dari tingginya jalan raya di sini, kurang lebih 1 meter lebih dari tingginya jalan yang lama. Ini ada teman-teman lihat tanah yang ada di sebelah kiri, ada sekitar 1 meter tingginya, dan subbase sudah dihampar, bentangan subbase sampai menuju ke arah dimana Masjid Bilal yang berada di sebelah barat sirkuit ya, kurang lebih sekitar 2 km. Dan tentunya nanti untuk akses dari jalan yang kita lalui sekarang ini ya, di depan ini juga akan mengikuti tingginya dari jalan baru lah kita bilang, tingginya dari aspal yang ada di sebelah kiri nanti. Ya, hari sudah makin gelap ya teman-teman, jadi kalau tidak begitu jelas terlihat di sini, mohon maaf. Namun ya beginilah suasana di sore hari menjelang maghrib untuk seputaran sirkuit Mandalika menuju ke arah Beach Park, atau ya yang menunjukkan ke kalian bagaimana infrastruktur yang sudah mulai dikerjakan. Nah, di sini masih belum ada lanjutan dari lahan yang belum tersambung di sini. Yang sebelah kiri yang sudah hampir sama dengan yang kita lihat dari bentangan, mulai dari SPBU barusan, terutama untuk lapisan subbase sudah dihampar, tinggal disambung beberapa titik yang belum disambung agar segera di prime spot, lalu pengaspalan bisa dilakukan. Nah, jadi di sini sudah merupakan kawasan sisi barat dari Mandalika
sebagian dari drainasenya. Ya mungkin teman-teman masih ingat yang dulu di sebelah kiri kanan yang merupakan sentral dari Kuta Mandalika, dan bisa kalian dapatin sejumlah atau beberapa pilihan tempat makan ya, dari seafood, kemudian lokal restoran atau lokal warung kita bilang di sini. Ya sebenarnya di bulan ini ya, mulai bulan ini sampai bulan Oktober yang merupakan high season kita bilang di bidang pariwisata ya. Sudah bisa kita lihat sejumlah bule berjalan kaki tanpa masker, dan sebelah kiri juga ada bule yang lagi borong baju ya, saya dilihat tuh, alhamdulillah. Dan seperti pariwisata sudah mulai normal sekarang ini kalau kita perhatikan. Nah, di sini juga ada bule lagi nyari-nyari tempat makan. Di season Mandalika bulan Juli sampai bulan Oktober ya, atau September, dan tersambung lagi nanti di bulan Desember sampai di Januari, karena waktunya mereka liburan ya, atau tahun baru. Nah, sebelah kiri dan kanan sudah terlihat penuh nih parkiran. Jadi artinya sangat-sangat beruntung ya yang buka warung makan, sudah mulai terlihat terisi dan beruntung sekali. Ya bisa kita bilang ya tidak begitu ramai dibanding high season di masa sebelum era COVID melanda ya. Jadi bisa sulit untuk melintas di jalur ini ya. Sekitar 2 tahun yang lalu lah kita bilang ya, sebelum tahun baru atau sebelum masa-masa COVID masuk di Indonesia, jalur ini sulit dilalui. Artinya tidak bisa dengan kecepatan yang seperti teman-teman perhatikan, karena waktu itu lebih ramai lagi ya pengunjung, baik itu dari luar Lombok atau dari mancanegara. Mereka sangat banyak, dan tapi alhamdulillah ya sekarang berangsur pengunjung itu mulai berdatangan, berangsur juga pandemi COVID yang sudah mulai kita katakan berkurang ya. Alhamdulillah di pariwisata kembali hidup, karena Mandalika bisa jadi sebagai pendongkrak ya untuk pariwisatanya nasional. Kita tahu sekali gelar balapan, baik itu MotoGP, WSBK atau event-event lainnya yang digelar di sirkuit Mandalika, itu benar-benar selalu membawa topik yang sangat trending gitu. Dan itu memberikan dampak yang sangat baik untuk pariwisata nasional di Indonesia. Jadi teman-teman yang udah kesini misalnya nonton atau sekedar liburan, pastinya kalian semua melakukan ini ya, dari sejumlah postingan foto eksis atau kalian narsis gitu kan, itu membawa dampak yang sangat positif bagi pariwisata nasional, dan alhamdulillah membantu banget ya, membantu sekali. Jadi nanti akan makin pulih dari pandemi, kemudian akan makin ramai, dan insya Allah akan normal kembali seperti dulu. Apalagi sekarang infrastruktur sudah lebih baik, dan fasilitas atau kombinian dari kelengkapan kebutuhan yang di maksudnya fasilitas pariwisata juga sudah makin mulai lengkap ya. Ya sekian dulu mungkin itu suasana di kawasan sentral Kuta. Berhubung sudah waktu
waktunya maghrib. Jadi sampai di sini dulu video kita, dan tetap stay tune. Kalau kalian suka silahkan di like dan di share ke teman yang lain. Kalau kalian nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu di video selanjutnya nanti.